Selamat datang di sesi kedua, hukum pertama termodinamika pada ekosistem. Di materi sebelumnya, kita telah disuguhkan oleh beberapa data dari beberapa jurnal terkait dengan berbagai macam nilai kalori dari berbagai macam tanaman pada berbagai macam ekosistem. Di sini kita akan melihat contoh kasus yang melibatkan prinsip yang digunakan atau yang dibahas pada materi sebelumnya. Diketahui pada zona tertentu dalam hutan hujan tropis dengan luas 100 hektar, 50% area ditumbuhi oleh pepohonan dengan basis kering memiliki nilai kalori sebesar 15 kJ per gram, densitas area sebesar 100 ton per hektar. Seperempatnya ditanami oleh semak belukar dengan nilai kalori sebesar 11 kJ per gram dan densitas 50 ton per hektar. Dan sisanya ditanami oleh tanaman herba dengan nilai kalori sebesar 12 kJ per gram dan densitas sebesar 25 ton per hektar. Zona tersebut diperkirakan berusia 15 tahun. Tentukan jumlah efisiensi ekologi dari keterangan yang diketahui. Sebagaimana materi sebelumnya yang telah kita pelajari bahwa efisiensi ekologi ditentukan dari rasio energi biomasa yang tersimpan terhadap energi sinar radiasi matahari. Di sini kita menggunakan beberapa asumsi dalam menghitung, yaitu tidak mempertimbangkan keberadaan serasah dan satwa dikarenakan jumlah ukuran massa yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan tanaman, sehingga nilainya terabaikan terhadap jumlah tanaman tersebut. Lalu penyelesaian yang kita gunakan di sini adalah kita pertama menggunakan basis waktu 15 tahun karena usia ekosistem tersebut selama 15 tahun. Kemudian kita menghitung berapa besar jumlah energi yang masuk. Dan kita tahu dari materi yang dipaparkan di segmen pertama, yaitu flux radiasi matahari sebesar 0,65 kJ per meter square per second. Kita konversi ke energi total dengan menaikkannya dengan luas area dan dikalikan dengan basis waktu yang kita gunakan, lalu menyesuaikan satuan-satuannya. Dan diperoleh energi yang masuk dari radiasi sebesar 3,07 kali 10 pangkat 14 kJ. Kemudian energi biomasa yang tersimpan itu berasal dari 3 tanaman, yaitu tanaman pohonan, tanaman semak belukar, dan tanaman herba. Di sini kita menghitung satu persatu energi dari pepohonan. Tinggal kita substitusikan nilai-nilai yang telah diketahui, yaitu nilai kalori, lalu densitas area, dikalikan dengan luas area yang tertempati oleh pohon tersebut. Hal yang sama kita terapkan untuk tanaman semak belukar dan tanaman herba. Dan kita dapatkan nilainya sebesar 0,0314% efisiensi ekologinya. Kemudian kita lihat contoh kedua. Contoh kedua ada sambungan dari contoh pertama, yaitu apabila diketahui panas respirasi tanaman rata-rata yang dilepaskan sebesar 10 mW per gram basis kering, sedangkan energi ekivalen yang dilepaskan saat pertumbuhan berlangsung seharga 79,9 mW per gram, serta energi ekivalen yang tersekresi dalam bentuk sap atau getah pohon sebesar 0,00123 mW per gram. Dan dari keterangan tambahan tersebut, maka Anda diminta menentukan berapa banyak energi yang tidak terpakai, serta sebutkan asumsi-asumsi yang digunakan. Asumsi yang digunakan adalah basis massa yang digunakan adalah massa tanaman keseluruhan. Meskipun tanaman tersebut berbeda spesies, namun ini dilakukan generalisasi dalam penyederhanaan dan agar memahami konsep dasar. Kemudian basis waktu yang digunakan adalah 15 tahun, dan di sini cara menyelesaikannya adalah menyusun persamaan berdasarkan diagram neraca energi Odum tadi, yaitu energi yang input sama dengan energi yang tidak terpakai ditambah dengan energi digunakan untuk respirasi, energi yang tersekresi, energi yang digunakan untuk pertumbuhan, dan energi yang digunakan dalam penyimpanan dalam bentuk senyawa kimia. Kemudian kita tahu bahwa radiasi atau energi yang masuk dalam bentuk radiasi itu sebesar 3,07 kali 10 pangkat 14 kJ. Dan kita diminta untuk mengidentifikasi masing-masing suku pada persamaan tadi. Sekarang kita cari jumlah biomasa tanaman. Dengan menerapkan informasi yang ada di contoh 1, kita dapatkan bahwa jumlah total biomasa tanaman sebesar 6,875 kali 10 pangkat 9 gram. Dan di sini kita menghitung energi respirasi karena total biomasa setelah diketahui dari energi persatuan massa tadi kita kalikan dengan faktor konversi lalu dikalikan dengan jumlah massa dari tanaman tersebut
dan dikalikan dengan waktu, sehingga kita dapatkan bahwa energi untuk respirasi memiliki jumlah 3,25 kali 10⁻13 kilojoule. Hal yang sama kita lakukan untuk energi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan diperoleh nilainya sebesar 2,6 kali 10⁻14 kilojoule. Untuk energi sekresi juga demikian dan diperoleh nilainya sebesar 4 kali 10⁻9 kilojoule. Dan energi yang tersimpan sebesar 9,63 kali 10⁻12 kilojoule. Kemudian untuk menghitung energi yang tidak terpakai, maka energi input dikurangi dengan jumlah energi respirasi, energi tersekresi, energi pertumbuhan, dan energi penyimpanan. Dan diperoleh nilainya sebesar 4,87 kali 10⁻12 kilojoule. Sekian sesi kedua, kita lanjutkan ke sesi berikut.